Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ihsan. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang biografi dan pemikiran Nuruddin Ar-Raniri dalam bidang tasawuf. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, makalah ini tentang biografi Nuruddin Ar-Raniri dalam perkembangan di bidang tasawuf. Jadi kita harus mengenal dulu nama lengkap Nuruddin Ar-Raniri adalah Nur Al-Din Muhammad Ibni Al-Hasanji Ibni Muhammad Ar-Raniri. Dipanggil Ar-Raniri karena beliau dilahirkan di daerah Ranir yang terletak di Gujarat, India pada tahun yang belum diketahui. Beliau adalah keturunan India Arab dari keluarga sufi dan ulama. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang biografi dan pemikiran Nuruddin Ar-Raniri dalam bidang tasawuf serta karya-karya beliau. Tema ini sangat penting dalam pendidikan sekarang agar kita mengetahui perkembangan tasawuf yang dikembangkan oleh Nuruddin Ar-Raniri dan nantinya kita lebih hati-hati dalam menanggapi aliran-aliran baru yang lahir sekarang. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan. Nuruddin Ar-Raniri adalah salah satu orang Gujarat yang sangat berperan terhadap perkembangan Aceh. Prioritasnya dalam bidang keagamaan yang mengambil spesifikasi dalam bidang tasawuf pada sekitar abad ke-17 silam. Pendidikannya yang pertama diperoleh di Ranir, kemudian dilanjutkan ke Hadramaut. Ketika ia berada di negeri asalnya, ia sudah menguasai banyak tentang ilmu agama. Di antara guru yang paling banyak mempengaruhinya adalah Abu Nafas Syahid Iman bin Abdullah bin Syaiban. Ia seorang guru terdekat Rifaiyah keturunan Hadramaut, Gujarat, India. Ada riwayat mengatakan dia meninggal pada 22 Zulhijjah 1096 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di India. Selanjutnya, pemikiran Nuruddin Ar-Raniri banyak diterima dan dipelajari oleh Sultan Iskandar Tasani sehingga kebijakan Nuruddin mengeluarkan fatwa kufur kepada pengikut Wujudiyah ternyata didukung oleh Sultan. Sultan Iskandar Tasani berulang kali menyuruh para pendukung Wujudiyah mengubah pendapat mereka, tetapi sia-sia. Menurut Ahmad Daudi, ketika Ar-Raniri menjadi mufti, ia sempat mengeluarkan fatwa tentang kesesatan ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani dan membolehkan untuk membunuh pengikut. Kemudian, karya-karya Nuruddin Ar-Raniri mempunyai karya ilmiah di berbagai kajian keilmuan, terutama berkaitan dengan ajaran pokok Islam. Karyanya yang sudah diketahui dengan pasti berjumlah 29 kitab dan manuskrip yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, hadis, akidah, sejarah, tasawuf dan sekte-sekte agama. Di antara karya yang pernah ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah 1. Asy-Syirah Al-Mustaqim dalam bahasa Melayu fikih berbahasa Melayu. 2. Bustan As-Salatin fi Zikri Al-Awalin wa Al-Akhirin. 3. Durat Al-Faraidah bi Syarhi Al-Qaid. Yang keempat, Syifa Al-Qulub. Karya Ar-Raniri tersebut di atas sebagian besar berhubungan dengan masalah tasawuf. Misalnya memuat topik pemaparan tentang tasawuf yang merupakan penegasan aliran. Pemikirannya yang menilai konsep panteisme sesat. Ajaran-ajaran tasawuf yang dibawakan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang pertama, tentang Tuhan. Pendirian Ar-Raniri dalam masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis. Yang kedua, tentang alam. Ar-Raniri berpendapat bahawa alam ini diciptakan Allah melalui tajalli. Ia menolak teori Al-Faidah Al-Farabi karena hal itu dapat memunculkan pengakuan bahawa alam ini kadim sehingga menjerumuskan pada kemusyrikan. 3. Tentang manusia. Menurut Ar-Raniri merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di dunia sebab manusia merupakan khalifah Allah di bumi yang dijadikan dengan citranya. 4. Tentang Wujudiyah. Ajaran Wujudiyah menurut Ar-Raniri berpusat pada wafdat al-wujud dapat membawa kepada kekafiran. Ar-Raniri berpandangan bahawa jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, dapat dikatakan bahawa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia, dan jadilah seluruh makhluk sebagai Tuhan. 5. Tentang hubungan syariat dan hakikat. Pemisahan antara syariat dan hakikat
menurut Ar-Raniri merupakan sesuatu yang tidak benar. Untuk menguatkan argumentasinya, ia mengajukan beberapa pendapat pemuka sufi, di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Yadarusi yang menyatakan bahawa tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui syariat yang merupakan pokok dan cabang Islam. Kesimpulan, Nuruddin Ar-Raniri adalah Nur al-Din Muhammad ibni Ali Hasanji ibni Muhammad Ar-Raniri. Dipanggil Syekh Ar-Raniri karena beliau dilahirkan di daerah Ranir yang terletak di Gujarat, India pada tahun yang belum diketahui. Beliau adalah keturunan India, Arab dari keluarga sufi dan ulama. Ar-Raniri merupakan tokoh terakhir yang terdokumentasi sebagai pengaruh langsung terdekat yang berkembang di Indonesia dari India. Sepeninggalannya, cabang-cabang terdekat dari India berkembang dahulu di Mekah, Madinah, baru kemudian dibawa ke Indonesia. Di antaranya adalah tarekat Syatahariyah yang dibawa oleh Abdul Rauf As-Singkil. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian pembahasan saya hari ini, materi tentang biografi dan pemikiran Nuruddin Ar-Raniri dalam bidang tasawuf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.